in lam yakun lahu hasanatun, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, ukhidha bin sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi tersebut akan diambil dosa-dosanya, ya, keburukan-keburukannya, kemudian keburukan-keburukan itu ditimpahkan kepada kita. Sudah kita tidak memiliki kebaikan, sudah kita tidak memiliki apa-apa yang dapat menolong kita di hari itu, malah ditambah lagi dengan keburukan yang pernah kita lakukan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit memberikan komentar ya. Memberikan komentar tentang sikap siapa sih namanya, Ferdinand atau siapa itu ya, yang si prank sampah itu ya. Bagaimana kita sebagai umat muslim, bagaimana kita sebagai umat beragama, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal tersebut, atau bagaimana kita sebagai seorang muslim mengambil pelajaran dari hal tersebut ya. Jadi hakikatnya segala sesuatu yang terjadi itu patutlah kita mengambil pelajaran darinya. Yang pertama, agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang seperti itu, dan yang kedua, agar kita tahu ya bagaimana akibat dari perbuatan tersebut menurut Islam. Baik, sebelumnya kita lihat dulu videonya ya. Ini sedikit video, coba kita lihat. Lah, ini. Taib. Ya, jadi seperti itu. Dia menggunakan gamis, ya. Seolah-olah dia seperti seorang Islam. Bahkan ada seorang waria yang mengatakan kepadanya, jazakallah khairan. Masya Allah. Dia mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan jaza, dengan balasan yang baik, ya. Tapi bagaimana perasaan seseorang ketika dia telah berharap mendapatkan sesuatu, begitu dibuka ternyata wow, prank, sampah, batu, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Sudah terlalu banyak YouTubers yang mengomentari ya, sudah terlalu banyak YouTubers yang memberikan pandangan, memberikan pendapat, memberikan, bahkan ada yang mencela, ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang mengancam, ada macam-macam. Banyak YouTubers di luar sana yang telah mengomentari peristiwa ini. Dan di sini saya hanya akan mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Yang pertama, tentu Islam tidak mengajarkan kita untuk saling memberikan rasa kecewa kepada orang lain, untuk saling menzolimi orang lain. Bahkan Islam, ya, budaya di Islam itu adalah saling menebarkan kasih dan sayang, saling memberikan hadiah misalnya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Masya Allah, itulah budaya Islam. Jadi kita dalam Islam itu kita dianjurkan untuk saling memberikan hadiah, tapi hadiah yang benar-benar hadiah dan bukan prank, bukan sampah, bukan batu, ya, bukan sesuatu yang bikin orang berharap dan kemudian berujung dengan kekecewaan. Ya, saya sangat kecewa juga sebenarnya karena dia menggunakan gamis, dia menggunakan kata-kata di bulan suci Ramadan, ya, membantu pemerintah dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang batil dibungkus dengan seolah-olah kelihatan hak, ya. Dan
Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena dalam Islam dusta itu sangatlah berat. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, disandingkan dengan iman, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhirat, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, ya, hari di mana kita akan dihitung semua amal-amal kita. Hati-hati. Kata Nabi SAW, "Falyaqul khairan." Maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, falyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam. Jangan berkata-kata, jangan bertingkah, jangan yang aneh-aneh. Apalagi ya di IG-nya ternyata dia melakukan ini, bahkan dia mengatakan dia akan menyerahkan diri kalau followersnya sudah bertambah 30.000, ya, Masya Allah. Hanya untuk followers dan hanya untuk subscribers, dan dia rela untuk melakukan itu, ya. Memang hari ini ya kita bercerita tentang akhirat itu seolah-olah hanyalah hayalan, hanyalah cerita. Tapi akan datang hari di mana akhirat itu akan jadi kenyataan dan dunia hanya tinggal cerita. Semua yang kita lakukan akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, jadi pelajaran yang harus kita ambil yang pertama, janganlah kita melakukan sesuatu yang konyol, sesuatu yang bodoh, karena hakikatnya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Taib, ya. Sekarang apa ganjarannya di dalam Islam, ya? Menurut Islam ini hanya untuk orang yang yakin dengan hari akhir, ya, hanya orang yang yakin dengan hari kebangkitan, hari perhitungan amal, segala sesuatu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan pada saat kita pernah menzolimi, pernah membohongi orang di dunia? Kata Nabi SAW,